Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hari ini ya kita berkumpul bersama ya dalam satu tujuan, kita menambah keilmuan kita sharing ilmu pengetahuan ya, dengan tidak bermaksud untuk menggurui sahabat-sahabat dua semua. Kita mempersiapkan bagaimana menyambut Ramadan ini agar kita berkah, agar Ramadan ini lebih baik daripada Ramadan sebelumnya. Kita tahu bulan Ramadan adalah bulan yang paling suci ya di dalam Islam. Di bulan Ramadan ini ya, semua amalan itu pahalanya ditingkatkan luar biasa, subhanallah ya. Nah, maka perlu kita menyiapkan bagaimana Ramadan ini agar lebih bermakna, agar keimanan kita lebih bisa meningkat ya. Dan jangan sampai kita hanya berpuasanya orang awam, jadi hanya menerima lapar dan haus, setelah itu selesai ya, hanya menjalankan kewajiban saja. Nah itu. Nah, yang paling penting persiapan kita adalah dari hati kita ya, dari hati kita ya. Hati kita, lapangkan hati kita untuk menyambut bulan suci Ramadan ini. Kemudian yang kedua, kita harus memiliki ketenangan ya dalam menghadapi bulan Ramadan ini. Ketika hati kita sudah lapang, ketika hati kita sudah tenang, maka kegembiraan itu menyambut bulan Ramadan akan tercipta ya. Rezeki juga insya Allah akan lancar, kemudian pekerjaan kita sehari-hari juga akan lancar ya, dan keberhasilan juga akan tiba ya. Positive thinking kita akan selalu ada ya. Yang pertama tadi hati, yang kedua adalah kita evaluasi sholat kita nih ya, kita evaluasi sholat kita ya. Sholat kita sudah benar apa belum ya? Benar dalam arti yang pertama ya, kadang-kadang kita sholat itu hanya menggugurkan kewajiban ya. Pokoknya kalau zuhur azan kita sholat 4 rakaat, doa selesai ya, tanpa kadang-kadang kita tidak hati-hati dalam berwudu ya. Wudu itu merupakan salah satu syarat ya sahnya sholat. Kalau ada najis ya, kalau wudunya tidak sempurna juga akan mengurangi pahala, apalagi kalau wudunya tidak sah ya, dari airnya. Kemudian kita juga harus mempersiapkan alat sholatnya, alat sholat ya, dari mulai pakaian, apa yang melekat di tubuh kita jangan sampai ada najis ya. Kemudian selain pakaian, tempat juga ya, sajadahnya juga harus bersih, kemudian tempatnya juga bebas dari najis. Nah itu ya. Kemudian kita gunakan pakaian yang terbaik ketika menghadap Allah ya. Jangan kalau misalkan kita mau kondangan pakaiannya bagus, sementara kalau sholat kita pakaian yang seadanya ya. Kadang-kadang ya bangun tidur juga pakaian yang kita pakai tidur dipakai untuk sholat. Nah itu, nah ini mengurangi pahala dari sholat itu. Apalagi yang mesti kita siapkan ya. Yang ketiga, kita evaluasi ibadah sunnah kita nih, ibadah sunnah
Ya, hadirin rahimakumullah. Ya, ketika kita sudah istiqomah sholat wajibnya, kita sudah penuhi syarat rukunnya, dan nah tentunya kita juga evaluasi. Semakin kita perbanyak amal ibadah, semakin kita perbanyak ibadah-ibadah sunnah, nah ini ketakwaan kita, keimanan kita itu makin bertambah. Kita makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang melapangkan rezeki kita, ya. Ada rezeki yang Allah turunkan karena takwa, karena dekatnya dengan Allah, karena sering melakukan ibadah, ya. Seperti halnya evaluasi ibadah kita, sholat duhanya udah belum, ya. Sholat duha, ya. Kenapa sholat duha penting? Ya ini, ya, benar nggak sih kalau sholat duha itu bisa membuat rezeki mudah? Ya, itu pertanyaan yang banyak, ya, yang banyak dipertanyakan. Ya, dalam sholat duha itu, ya, ada doa yang kita bacakan di akhir. Ya. Di situ ada doa, ya, kalau rezeki itu ada di langit, ya, maka turunkanlah, ya. Wa in kana rizki fis samai fa'ang jilhu wa in kana fil ardi fa'ahriju. Kalau ada di bumi, keluarkanlah. Wa in kana mu'asyiron, apabila sulit, mudahkanlah. Wa in kana ba'idan, ba'id, jauh, ya. Kalau jauh rezeki itu, dekatkanlah. Wa in kana haraman, bahkan rezeki haram pun diminta oleh kita untuk dihalalkan. Wa in kana haraman fatahhirhu, maka sucikanlah. Ini dasarnya doa duha. Kemudian selain itu, sholat duha juga sebagai sedekah kita terhadap sendi-sendi yang ada di seluruh tubuh kita. Sendi kita ada 360 sambungan, dan itu cukup dengan 2 rakaat kita sudah mensedekahkan diri kita, ya, mensedekahkan kepada sendi-sendi kita. Kita tahu, ya, sedekah itu tidak hanya dengan harta saja, ya, dengan senyum, dengan sholat duha, dengan kita melakukan perbuatan-perbuatan baik, ya, perbuatan-perbuatan yang bermanfaat bagi yang lain. Nah, itu juga termasuk ke dalam